Syukuran Ustaz Sabir, insyaallah eh, mengulang kembali Ustaz. Dulu waktu anak SD, SMP, SMA negeri Ustaz. Kuliah alhamdulillah di Ilmu Quran Tafsir Usuluddin Yesus Karyau. Jadi mengingat kembali dari awal pertama Anda belajar mengenal huruf Al-Quran, huruf hijaiyah itu di saat waktu SMP Ustaz. Mohon SMP, maaf, saya potong. Berarti SD belum lancar baca Quran. SD belum Ustaz. Faktor pertamanya waktu itu adalah eh, itu masih sekedar ngaji biasa aja Ustaz. Datang ke rumah guru ngaji itu di waktu habis asar sampai menjelang maghrib itu pun saya jarang sekali Ustaz. Maksudnya seminggu itu 2 kali. SMP kemungkinan kurang lebihnya sama seperti SD Ustaz. Belum menseriuskan sekali untuk belajar Al-Quran. Karena mengingat waktu itu Anda masih dibilang masa-masa jahiliyah, belum mendapatkan hidayah. Nah, mengingat juga Anda dari waktu SD itu dari kecil Ustaz ya, dari usia kurang lebih setahun itu ada tinggal sama ibu Ustaz. Waktu SMP saya tinggal sama ibu. SD, Oh, SD. Mohon maaf, Ustaz. Ayah? akhirnya bisa sama ibu Ustaz. Ya. Jadi waktu SD Ustaz, Anda tinggal sama nenek. Ibu merantau kerja di luar. Saat itu Ustaz di Pekanbaru atau di Kampung, di Ustaz. kampung? Kampung Di daerah Rengat. darat. Iya Ustaz. Jadi waktu itu saya dengan ada problem dari ibu, ayah katanya tidak mau membiayai anak waktu anak kecil. Jadi ibu yang bekerja. Ibulah yang mengusahakan Iya Ustaz. Ustaz sampai di sana ya. Jadi waktu ada waktu ada SD SMP kita ada tidak sama ibu. Ibu kan bekerja di luar. Itu anak sama nenek dan itu alhamdulillah anak tidak ada memberatkan orang tua. Sampai akhirnya ada kuliah juga itu anak biasa. Tapi beasiswa Ustaz dari pemerintah. Jadi dari situlah anak ada semangat untuk menyelesaikan pendidikan. Nah, alhamdulillah waktu ada SMA Ustaz, anak merantau ke daerah Pelalawan. Situ nama daerahnya Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Purmutan. Ada SMA di sana Ustaz, SMA Negeri 1 Purmutan. Di situlah banyak sekali keinginan yang mendukung anak Al-Quran. Ada satu program di sini Ustaz, namanya Rumah Al-Quran. Dan di situ saya ingat Ustaz, kayak sepertinya metode pelajaran di sana memakai metode UMI. Cuman saya masih meraba-raba Ustaz, belum terlalu kenal. Nama Ustaz pendiri Rumah Quran itu adalah Ustaz Afi. Beliau yang mendirikan Pondok Al-Quran. Dari situlah Anda mendapatkan hidayah. Ada agenda Vaksin. pesantren kilat di sana. Targetnya juz 30, juz 29. Anda di situ menyelesaikan juz 30.
Nah, dari situlah menseriuskan untuk belajar Al-Quran. Di SMA itu juga ada jadi ketua rohis. Di kuliah ada banyak juga. Di Jawa ada beasiswa panggilan pondok pesantren Temboro. Ibu kurang setuju karena nggak mau jauh dari anak. Iya. Jadi anak putuskan masuk kuliah. Iya. Dan itu ngambil jurusan ilmu Al-Quran supaya anak lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ustaz dari Ustaz kuliah ilmu Al-Quran yang pada taman SMA. Iya, kuliah. Dengan motivasi tadi saat mengambil memutuskan khusus di bidang Al-Quran. Betul, Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi mungkin dari background Anda pribadi tidak ada kata terlambat. Oh iya. Kita dekat dengan Al-Quran. Ya, betul. Kemudian waktu anak mendidik, selesai pendidikan sampai S1 juga, itu anak selalu menggaungkan bahasanya jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran. Ya. Karena kalau kita dengan Al-Quran, insya Allah kita dimuliakan dan dimudahkan. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Julian. Kita beri aplaus kepada Ustaz Julian.